ada proses penanganan pasca panen dan pengolahan. Sebetulnya antara pasca panen dan pengolahan itu serupa mirip ya. Banyak yang mirip. Hanya pasca panen lebih ditujukan pada bagaimana mengupayakan umur simpan sebelum diproses. Dari petik sampai diproses itu kadang-kadang perlu menunggu waktu gilir ya, waktu giliran, sehingga perlu dijaga mutunya, dijaga kualitasnya. Nah, penanganan untuk menjaga mutu dan kualitas itu kita sebut sebagai pasca panen. Kalau yang proses itu lebih banyak merubah hasil pertanian yang semula belum siap konsumsi, kita proses, kita olah agar siap konsumsi. Mungkin cara-caranya serupa dengan pasca panen. Ada yang serupa, tidak serupa, ada yang serupa. Terutama dengan pengeringan, mungkin pembekuan dan sebagainya itu serupa dengan pasca panen, tapi ini ya, jadi kita kemarin bahwa kita dalam sistem industri perkebunan itu kita bagi menjadi, sebenarnya ada 5 subsistem, tapi kita kelompokkan menjadi 3 subsistem saja, yaitu sistem produksi bahan baku, kemudian sistem proses, dan sistem penyimpanan dan pemasaran. Nah, dalam proses itu ada 2 step, yaitu pasca panen dan proses. Ini garis besar itu, naik lagi ya. Jadi pasca panen lebih banyak kegiatan yang on farm. Kalau yang proses itu banyak di pabrik, di kebun. Mungkin saya pernah cerita buah anggur yang jadi apa, yang untuk roti-roti itu, yang buah anggur itu dikeringkan itu masuk proses ya, buah anggur yang agak bisa dia untuk itu. Tapi ada informasi kalau dikeringkan di kebun dengan matahari itu lebih enak daripada dikeringkan dengan pembuatan. Maka itu banyak pada on proses ya. Jadi kegiatan pasca panen lebih banyak merupakan kegiatan preservasi atau konservasi ya. Ini ada istilahnya preservasi dan konservasi, mengartikan atau memperpanjang umur simpan hasil pertanian agar dapat disimpan lama sebelum diolah lebih lanjut. Dalam hal ini pembatasan yang tidak merubah sifat kimia atau lebih banyak cita rasa ya, itu digolongkan pasca panen. Misalkan mengupas gabah menjadi beras. Jadi gabah yang ada kulitnya kita kupas jadi beras yang tidak ada kulitnya, yang siap ditanak. Itu secara harfiah digolongkan pasca panen, bukan pengolahan. Tapi kalau merebus beras menjadi nasi itu proses. Dia juga penepungan ya, menepung gandum, menggrinding itu membubukkan, milling, membubukkan, itu digolongkan pasca panen. Sedangkan pengeringan untuk mempanjang umur simpan itu dapat juga dengan pasca panen. Sedangkan pengeringan pada daun teh, kita itu sebagai proses. Sama-sama cara mengeringkan, tapi kalau mengeringkan padi, masuk pasca panen, tapi kalau mengeringkan daun teh,
yang sudah difermentasi ya. Itu termasuk proses. Kemudian untuk kegiatan pengolahan itu untuk mengubah cita rasa ya. Cita rasa juga ada bentuk, kadang juga mixing, ada pencampuran. Daging yang hambar jadi asin, daging yang semula juga hambar jadi pedas, ada mixing, ada campuran, ada penambahan garam, penambahan gula, penambahan lombok, untuk itu proses ya. Naik lagi. Nah, sekarang kita bicara mengenai teknologi pasca panen. Ya. Landasan perlunya pasca panen itu terutama karena hasil panen itu masih sebagai benda hidup ya. Bukan hidup seperti manusia, hewan gerak, nah, tapi hidup itu masih bernapas, masih terjadi respirasi. Hasil pertanian dan pangan merupakan bahan hayati sampai dipanen pun masih sebagai benda hayati atau sebagai benda hidup. Hanya hidupnya buah sama hidupnya hewan beda ya. Sebagai benda hayati, hasil pertanian dan pangan dengan dipanen mudah masih melakukan kegiatan metabolisme, kegiatan kehidupan ya. Metabolisme itu kehidupan yang membutuhkan energi untuk kegiatannya, butuh energi. Demikian juga adanya kegiatan enzimatik. Saya pernah cerita, salah contohnya adalah kita petik mempelam hijau, kita diamkan di meja, maka lama-lama akan berubah jadi kuning, kemudian merah, kemudian jingga dan membusuk. Itu ada perubahan enzimatik, enzim ya, yang semula rasa kecut menjadi rasa manis, kemudian yang semula berwarna hijau menjadi kuning, itu ada enzimatik. Masih Jadi masih sebagai benda itu masih melakukan respirasi, bernapas ya. Masih bernapas, butuh energi untuk hidup ya. Ada proses hidup-hidupannya. Mungkin saya pernah cerita, Anda bisa membandingkan Anda petik mangga segar, taruh di meja, cermati 2 hari 3 hari, kemudian bandingkan Anda petik sama-sama mangga ya, tapi kemudian Anda rebus suhu sampai 1 derajat Celcius untuk beberapa menit, kemudian dibiarkan di meja. Apa perbedaannya? Kalau yang tidak direbus, yang semula hijau akan berubah kuning. Tapi kalau yang direbus, sebagai benda mati ya, itu tetap tidak berubah warna, tetap hijau. Kemudian bisa membusuk karena ada bakteri ya, karena ada bakteri pembusuknya. Tapi tidak akan berubah. Yang semula kecut, tetap kecut, tidak berubah. Yang semula hijau, tetap hijau, tidak berubah. Karena sebagai benda mati, sudah tidak melakukan respirasi, tidak bernapas. Dimana juga hasil pertanian itu biasanya mengandung air cukup tinggi. Anda petik padi, itu kandungan airnya mungkin sampai 30%. Biasanya kalau padi dengan kandungan 30% itu masih akan mudah ditumbuh jamur, akan mudah dijamur bakteri ya. Maka untuk agar bisa disimpan lama, airnya harus dikurangi. Air di dalam biji itu dikurangi, yang semula 30% diusahakan menjadi 20%. Ini salah satu upayanya. Ini yang salah satu faktor ya. Dimana juga hasil pertanian akan pangan mengandung nutrisi yang juga dibutuhkan oleh kehidupan lain. Serangga, bakteri, menjamur, dan sebagainya.
Sehingga dengan sini hasil pertanian itu selalu cenderung untuk ada hewan-hewan yang ikut memakan ya. Itu dengan ini akan merusakkan itu. Maka bagaimana mencegah gitu. Penanganan panen itu pada istilahnya ini notasi aja nih. Ada istilah konservasi ya. Konservasi yaitu upaya untuk mencegah kerusakan setelah lewat panen, setelah pasca panen atau pasca panen. Ya. Konversi yaitu upaya untuk merubah bentuk, rasa, warna, aroma dan sebagainya. Pemahaman konservasi itu mengawetkan, konversi merubah. Distribusi yaitu untuk ini tadi yang ini dari kebun ke konsumen, dari produksi bahan hayati ke konsumen, dari desa ke kota atau dari gunung ke kota. Jadi pasca panen sering diartikan sebagai perlakuan terhadap produk pertanian selepas panen dengan penekanan pada konservasi dan sering dengan pengolahan atau perubahan bentuk minimal. Namun masih merupakan ciri tunggal, misalkan pengupasan gabah tadi ya. Mungkin gabah yang semua dakunnya dikupas, digiling, sehingga jadi beras. Masih berupa gabah yang tidak berkulit. Ya. Tidak banyak perubahannya, tapi sudah kulitnya sudah hilang. Itu termasuk pasca panen. Dibedakan dengan pengolahan pertanian yang sering sebagai blending atau ada campurannya, ada unsur penambahan. Jadi kalau pasca panen cenderung untuk bagaimana memperpanjang, berarti kalau pengolahan itu ada perubahan citra ya, perubahan rasa, kemudian juga perubahan bentuk ya. Citra ada citra kunyah sama citra rasa ya. Yang semula keras sehingga direbus, dimasak sehingga rasanya lunak, yang semula rasanya hambar, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa manis, kemudian dibumbui, kasih bumbu, ada rasa manis. Yang semulanya rasanya hambar, ditambahi daunan itu sehingga ada rasa gurih, nikmat. Itu proses. Naik lagi. Nah, umur simpan ini. Untuk umur simpan merupakan kemampuan bahan atau hasil pertanian untuk dapat disimpan dengan kualitas yang layak untuk dikonsumsi. Ini ada pemahaman bahwa mutu hasil pertanian itu tidak bisa diuntungkan lagi ya. Kalau sudah jatuh, sudah turun, ya turun lagi. Tidak mungkin dikembalikan jadi lebih baik. Kalau mobil atau ya mobil itu atau mobil bisa dicat lagi sehingga lebih bagus. Tapi hasil pertanian tidak ya. Maka upayanya adalah hanya memperlambat penurunan mutu. Maka upaya pasca panen itu hanya untuk memperlambat kerusakan mutu atau memperlambat kemunduran mutu. Ini faktor yang mengaruhi umur simpan ada genetik, ya karena jenisnya ya, genetik. Kemudian prapanen, pelakuan panennya, kemudian kemasakan, fisiologis, umur fisiologis, umur hayatinya ya. Kemudian cara pemanenan, kemudian penanganan pasca panen dan penyimpanan. Naik lagi. Faktor penurunan kualitas hasil pertanian. Tadi respirasi atau bernapas tadi ya. Itu akan karena bagaimanapun benda hayati tahu bernapas, sehingga faktor pernapas itu akan menentukan umur simpan. Mungkin saya pernah cerita, aslinya buah apel itu dipanen pada bulan Oktober, paling 1 minggu 2 minggu sudah berubah ya, sudah menua, karena respirasi secara alami. Tapi sekarang ada dengan rekayasa memperlambat respirasi, sehingga buah apel itu bisa disimpan dengan segar, masih hidup, masih respirasi, sampai umur setahun.
Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah memperlambat respirasi, memperlambat proses matangnya, masaknya ya. Memperlambat proses, kalau mangga tadi memperlambat proses dari hijau menjadi kuning, diperlambat. Yang kalau secara alami mungkin 2-3 hari sudah berubah, itu dikendalikan supaya berubahnya itu mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya ini yang jadi selera yang jadi itu yang buah tropis itu belum banyak berkembang, tapi buah-buah yang non tropis, buah apel, buah pir itu teknologinya sudah begitu maju sehingga buah apel itu bisa disimpan segar sampai setahun. Buah pir bisa disimpan sampai 6 bulan. Buah jeruk mungkin sampai 6 bulan. Itu kemajuan teknologi buah-buah yang dari negara-negara subtropis. Nah, tantangan kita negara tropis itu banyak beraneka buah, tapi teknologinya belum banyak berkembang. Inilah saya. Ini proses respirasi. Jadi respirasi itu proses untuk menghasilkan energi kehidupan, yaitu mengamatkan bagian dari bahan tadi. Di dalam simbol itu kita gunakan pati, ya, karbon, C6H12O6 ya. Itu mengambil oksigen, bernapas, itu mengambil oksigen, ya kita bernapas mengambil oksigen ya, untuk dihasilkan panas, energi. Maka reaksinya akan dihasilkan karbon dioksida, CO2, dan air. Jadi pati C6H12 oksigen 6 ya, tambah 6 oksigen double, itu akan dihasilkan 6 karbon dioksida, 6 molekul air, dan panas. Nah, ini proses ini akan tadi yang menyebabkan ada kemunduran mutu ya. Secara alami ini berlangsung mungkin dalam waktu 1 minggu 10 hari, diperlambat. Akan ini berlangsung dalam waktu bisa setahun ya. Itu proses respirasi. Ya disebut respirasi ini notasi notasi kimianya ya. Kemudian enzimatik yaitu terjadinya reaksi biokimia itu yang menyebabkan browning coklat ya. Ada perubahan warna ya. Mungkin kalau kita coba iris buah apel segar yang semula hijau, putih, ya. Kita iris, kemudian dibiarin di meja, lama-lama akan berubah menjadi coklat, ada browning. Karena itu proses tadi proses enzimatik, ada enzim-enzimnya yang berubah itu. Ini juga untuk proses perubahan mempelam hijau menjadi kuning itu ada proses enzimatiknya di dalamnya yang tidak bisa dicegah tapi bisa diperlambat. Kemudian ada unsur biologi, ada jamur. Jamur itu karena unsur luar ya. Tapi secara alami kalau kita tidak diosilasi, jamur itu akan menempel pada produk. Dan itu akan mempengaruhi. Mungkin Anda punya pengalaman nasi di pagi hari segar dimakan, sore sudah basi. Sudah nggak enak. Kenapa? Karena ada bakterinya. Bakteri perusak itu sehingga tidak enak dimakan. Demikian juga makanan ya, makanan harian kita itu secara teoritis paling hanya 6 jam umur tetap supaya segar. Maka untuk berpanjang harus bakteri-bakteri itu harus dimatikan, harus dimusnahkan. Jadi direbus lagi, dimasak ulang, direbus lagi. Itu ya. Kemudian ada kerusakan mekanik, itu karena perlakuan pasca panen ya. Bentur, buah jatuh, akan permukaannya akan memar. Memar itu juga akan mempercepat
proses enzimatik perubahan ya. Buah jatuh yang kalau biasa buahnya hijau, tapi kalau jatuh memar jadi merah karena memar ya, karena ada itu. Kemudian transpirasi atau kelayuan, ada proses penguapan. Jadi karena produk itu kandungan airnya cukup tinggi, kemudian udara bebas itu relatif udaranya airnya rendah ya, sehingga ada kecenderungan air menguap dari produk hasil pertanian ke udara. Itu istilahnya transpirasi, dan itu salah satu yang menyebabkan Anda petik daun bayam ya, kemudian dibiari akan jadi layu. Maka bagaimana memperlambat penguapan tadi supaya tetap segar untuk waktu yang lebih lama. Naik lagi. Ini panangan ini. Ini banyak proses pengemasan, tapi pasangan kita dari dalam kuliah ini kita bahas dua aspek saja, yaitu penanganan segar dan pengeringan. Kemudian dengan pengawatan dengan bahan-bahan pengawet, mungkin Anda pernah dengar banyak minuman dalam kemasan dikasih pengawet, tapi itu luar bidang kita itu. Kita lebih fokus pada penanganan segar, bagaimana kita bisa mempertahankan kesegaran buah untuk waktu yang lebih lama daripada saat ini, dan pengeringan. Kemudian nanti terakhir kita juga mengenai pengemasan dan penyimpanan, tapi itu pengemasan ada bukan tidak terbatas pada pengemasan itu kemudian pengeringan. Jadi kita tahu bahwa hasil pertanian bagaimanapun ya, fokus ke penang segar dan itu mesti mengandung air. Jadi hasil pertanian bagaimana mesti ada airnya. Nah, sekarang bagaimananya untuk menyalakan berapa air yang ada dalam bahan pertanian tadi. Itu diganti dengan kadar air. Kadar air atau kandungan air. Ini pemahamannya ini. Jadi satu produk itu kita anggap saja ada dua bentuk ya. Bahan kering, bahan hasil pertanian kering tanpa air, kemudian air. Ada udaranya, memang bagaimana ada udaranya, tapi relatif kecil. Jadi dalam hal untuk menyertakan kadar air itu berat udaranya diabaikan ya. Jadi benda itu kita anggap berisi dua macam, air dan bahan kering. Maka pengembangan kadar air adalah berapa banyak air yang ada dalam benda itu. Nah, ada dua cara untuk menyampaikan kadar air tadi, yaitu perbandingan air dibagi berat kering, atau disebut nanti kadar air basis kering, kemudian dinyatakan dalam desimal, atau dinyatakan dengan 100%. Kemudian cara yang kedua adalah dinyatakan dengan perbandingan air dibagi berat basahnya, berat kering plus airnya. Jadi ada dua macam.
ada air lagi. Yang basah itu yang dibagi-bagi lagi ya. Itu ke apa ya? Kelemahannya ya. Tetapi kalau yang jadi kalau itu yang dibagi berubah yang membagi pun ikut berubah angkanya. Ada berbasis air dibagi kering plus air. Ini ada plus minusnya. Dalam diskusi-diskusi, ini ada batasannya. Kalau kadar air kering, itu kisarannya dengarnya akan nol. Kalau airnya nol, air nol. Kemudian bisa sampai tak terbatas. Kalau pembaginya nol, akan nol. Tapi sedangkan yang kadar air basis basah, pembaginya itu bagaimanapun tidak akan melebihi dengan yang dibagi, tidak melebihi dengan yang pembaginya. Air dibagi berat kering plus basah, plus air ya. Dengan artinya air tidak akan melebihi pembaginya. Maka kisarannya kadar air basis basah itu 0 sampai 1. Maka dalam diskusi sering digunakan kadar air basah, tetapi secara matematik nanti ada cermat sendiri ya. Itu karena pembaginya konstan, cenderung model-model matematik. Model-model matematik yang dikembangkan untuk mematik pakai model matematik itu cenderung digunakan kadar air basis kering karena pembagiannya konstan. Kalau yang kadar air basah tadi pembagiannya konstan. Maka digunakan ini. Kemudian ada kesepakatan untuk Anda boleh menggunakan kadar air basis kering atau ada kadar basis basah. Kalau Anda menggunakan kadar air basah, ada kadar air kering harus disebutkan kadar air kurung basis kering. Kemudian yang basah, kadar air kurung basis basah. Tapi ini disepakati untuk basis basah boleh tidak tulis, tidak apa boleh dinyatakan, tidak boleh boleh tidak disertakan basis basahnya. Tapi untuk basis kering itu harus ada keterangannya. Kadar air kurung basis kering. BK. Itu dalam ini. Saya kemukakan ini hanya karena dalam diskusi kita kadang sering menggunakan bolak-balik itu ya. Untuk diskusi tidak masalah, tapi kalau dengan matematik itu harus ingat persamaan matematik yang lazim itu menggunakan kadar air basis kering. Nah, lagi. Kemudian yang kedua ada pemahaman mengenai kelembapan udara atau lengas udara ya. Nah, lagi. Nah, ini kelembapan atau lengas ya. Kita di dunia ini udara secara alami udara itu mesti ada airnya. Ya. Adanya hujan itu karena udara bisa membawa uap air ya. Dari udara di laut dibawa ke gunung kemudian dihujankan. Karena udara bisa membawa uap air. Ini dalam bahasa Inggris disebut humidity. Kita dalam bahasa Indonesia disebut kelembapan udara, humidity. Ini ya seperti kadar air tadi, udara itu kalau tanpa air kita sebut udara kering, yaitu oksigen, nitrogen,
CO2 sampai yang sekitar berapa beratnya itu ada. Nah, kemudian dalam kondisi normal itu di antara tadi ada oksigen dan itu kadang ada uap airnya. Ini jadi ini. Jadi kelembapan udara itu bisa dinyatakan secara kelembapan udara yang mutlak ya. Misalnya mutlak yang absolut. Itu berat uap air yang ada di udara dibagi berat kering. Udara tanpa air, yaitu hanya tadi oksigen, nitrogen, dan gas-gas lainnya. Sebagai udara kering. Kalau ada uap airnya sebagai udara basah. Maka kelembapan udara itu sebagai perbandingan berat air yang ada di udara dibagi berat udara kering. Itu kelembapan disebut kelembapan mutlak atau bahasa Inggrisnya absolute humidity. Tapi bahasa Indonesianya dalam istilah itu disebut kelembapan mutlak absolute humidity. Cepat sekali waktunya. Nah, ternyata kemampuan udara membawa uapan itu ada batas maksimalnya. Tidak bisa membawa air sebanyak-banyak, nggak bisa. Ada batas maksimalnya. Air yang ada di udara sampai batas maksimal disebut kelembapan jenuh, penuh ya, humid, saturated, bahasa Inggrisnya saturated, bahasa Indonesia jenuh. Jenuh itu sudah penuh ya. Itu ada angka-angkanya, ada datanya. Itu tergantung suhu. Kira-kira suhu 0 derajat Celcius, udara itu minimal sekali airnya. Atau hampir tidak ada air. Udara suhu 0 derajat Celcius, itu air yang ada dalam udara itu kecil sekali. Atau hampir tidak ada. Sebaliknya, udara dengan suhu 1 derajat Celcius, itu bisa sepenuhnya isi uap air. Tanpa udara kering pun ada uap air. Mungkin saya pernah memberi tabel, nanti ada tabelnya, berapa uap air jenuh dengan suhu. Ya, ini. Ada tabelnya itu. Maka dalam pernyataan, kadang-kadang untuk menyatakan jumlah air yang ada di udara, itu kadang-kadang dibandingkan tidak dengan udara kering ya, tapi dibandingkan dengan air maksimal yang ada di bawah. Air yang ada dibandingkan air yang maksimal yang ada di bawah udara. Dengan hasilnya pada saat jenuh, kelembapan berkelembapan 100%. Maka itu karena itu dibandingkan dengan kondisi maksimalnya, maka disebut kelembapan relatif atau relative humidity atau dalam bahasa Inggris sudah disebut RH, relative humidity. RH hari ini 100%, artinya jenuh. Berapa jenuhnya tergantung suhunya. Ya. Kalau suhunya itu 28, mungkin sekitar 40 atau berapa persen. Ya. Demikian juga maka dalam, mungkin kalau Anda dalam cuaca-cuaca itu sering menggunakan ramalan cuaca hari ini kelembapan relatif sekian persen. Itu akan menjenuh. Tapi dalam matematik, dalam perhitungan itu kita gunakan kelembapan yang tadi ya, yang mutlak tadi ya. Jadi pemahaman ini. Jadi nanti pengeringan itu akan disampaikan perubahan kadar air pada biji-bijian dan airnya ditransport oleh udara dengan kandungan kelembapan sekian. Jadi saya kemukakan untuk memahami itu ya. Ya.
Jadi itu pertama aja, jadi nanti terutama aspek penguapan air dari bahan ke udara itu akan ditentukan oleh berapa air yang ada dalam bahan, kemudian berapa air yang ada di udara. Makin tinggi air di bahan dan makin rendah air di udara, maka laju penguapannya akan tinggi. Sebaliknya kalau kelembapannya jenuh, cenderung tidak terjadi penguapan air. Mungkin Anda punya pengalaman kalau hawa panas sumuk ya, tahu sumuk ya, badan berkeringat, itu artinya air dari badan kita tidak menguap ke udara. Air dari badan kita keluar masih tetap berupa air. Tapi kalau udaranya kering, air dari tubuh kita langsung menguap ke udara. Itu jadi karena saat itu kalau kita sampai berkeringat, itu biasanya karena udaranya cukup basah, sehingga tidak bisa menerima penguapan air dari tubuh kita. Sehingga air tetap berupa air, tidak menguap. Itu contohnya itu ya. Tapi kalau maka di AC, AC itu justru proses untuk menurunkan air di udara. Karena air di udara diturunkan, maka air dari tubuh kita bisa menguap. Kita tidak berkeringat. Maka dalam ruang AC cenderung kita tidak berkeringat karena airnya menguap ke udara. Itu proses nanti dalam pengeringan. Ya saya raya itu pemahaman dasar itu. Nah kemudian ini ada pemahaman aktivitas air dan kadar air setimbang dalam penyimpanan makanan terutama. Nanti ada istilah kadar air setimbang, yaitu kadar air setimbang itu antara uap air di udara dan air yang ada di bawah itu setimbang, sehingga tidak ada air yang menguap. Ya. Kalau tubuh kita tidak menguap, kita panas. Tapi dalam makanan justru diusahakan air dari makanan tidak menguap ke udara. Caranya bagaimana? Air yang ada di bahan itu disetimbangkan dengan kelembapan udara. Itu ada angka-angkanya, berapa keseimbangan air yang ada di produk sekian persen, di udara sekian persen yang seimbang. Itu disebut tadi air setimbang nih. Atau dalam bahasa Inggrisnya kadar air setimbang, kadar air setimbang atau KAS, ya. KAS, kadar setimbang. Tapi dalam makanan kadang-kadang disebut istilahnya dengan aktivitas air. Aktivitas air atau activity water activity. Jadi dalam istilah nanti ada dua terminologi, kadar air setimbang atau tadi water activity. Ini terutama untuk penyimpanan, saya sudah banyak datanya ini. Datanya bagaimana kita menyimpan gabah. Nah, sebaliknya ya. Nah, kadar itu kadang-kadang kalau gabah kering, kita biarin di lapangan, itu justru akan menyerap uap air di udara. Sehingga semula yang kita keringkan sudah 20%, lama-lama akan basah jadi 20, naik 20%. Tapi sebaliknya produk-produk basah, roti atau mata yang kita produk dalam kondisi basah, kalau dibiarin di udara itu akan airnya menguap, jadi mengering. Maka untuk mempertahankan gabah agar tetap kering, itu disegah agar air di udara tidak diserap dengan gabah, dan sebaliknya makanan-makanan basah itu disegah jangan sampai airnya menguap ke udara sehingga kering. Maka diusahakan
ada kesetimbangan antara kadar air produk dengan udara. Yaitu disebut kadar air setimbang. Bahasa Indonesia kita kadang-kadang dalam notasi bahasa Indonesia disebut KAS, KAS. Tapi dalam ilmu pangan, ilmu pengatangan ya, itu kadang-kadang disebut water activity atau aktivitas air. Itu untuk jenis-jenis produk sudah banyak datanya ya, tinggal telusuri aja ya. Gabah disimpan di udara supaya tidak basah, berapa kelembaban udaranya. Itu disebut KAS. Salah satu metode menyimpan produk olah itu harus disimpan dengan kadar air setimbang supaya kalau gabah tidak jadi basah lagi, kalau roti basah ya, tidak jadi kering, atau mungkin sayur-sayuran supaya tidak layu atau lambat layunya ya, itu diusahakan sayur disimpan dengan kelembaban udara yang tinggi sehingga air di sayur tidak menguap atau lambat menguapnya sehingga bisa segar dalam 2-3 hari atau satu minggu ya, bisa tetap segar. Itu memangkas ya. Nah lagi. Ya sekarang waktunya sudah ini nanti aja untuk penanganan segar. Nah, ini aja sebentar ya, penanganan segar. Penanganan segar itu adalah bagaimana mengusahakan agar produk itu segar. Segar nanti segar ya kayak habis dipetik ya. Buah apel dipetik dengan kondisi segar, bagaimana bisa kita simpan secara alami, secara natural, itu mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu sudah layu ya. Tapi direkayasa, ada engineering-nya, bagaimana buah apel itu bisa segar dalam waktu setahun. Teknologi yang ada sekarang itu sudah bisa menyimpan buah apel, sehingga buah apel bisa disimpan setahun dalam segar. Sehingga kita tiap hari bisa makan buah apel. Hari ini makan apel, besok makan apel, padahal panennya sudah selesai. Tapi kan teknologinya itu. Karena kemajuan teknologi di negara subtropis dalam menangani apel itu begitu majunya sehingga buah apel itu secara teknologi sudah bisa disimpan sampai setahun segar. Mungkin tantangan kita sebagai orang tropis, bagaimana kita bisa menyimpan buah durian bisa sampai 6 bulan. Ini penanganan segar itu ada 2 aspek. Kalau tadi yang reaksi respirasi, oksigen diambil, dihasilkan CO2. Nah, salah satu untuk memperlambat itu adalah memperkecil oksigen, sehingga reaksi untuk melambat respirasi adalah dengan menurunkan kandungan oksigennya dan menaikkan kandungan CO2-nya. Ini kita ketahui bahwa di udara bebas oksigen itu kandungannya 21% rata-rata ya. Kemudian karbon dioksidnya itu ya di bawah 1 ya 0, hampir 0. Kemudian nitrogennya hampir 78%. 1%-nya gas-gas lainnya. Maka salah satu upaya untuk memperpanjang umur buah segar tadi adalah dengan memanipulasi atau merubah kandungan udara ini. Kandungan oksigennya diturunkan, kandungan karbon dioksida dinaikkan. Atau istilahnya modifikasi atmosfer. Penyimpanan
produk pertanian dengan modifikasi atmosfer. Oksigennya diturunkan, yang secara alami 21%, diturunkan menjadi 10 atau di bawah 5%. Tapi tetap bagaimana, tetap oksigen perlu. Karena untuk hidup itu perlu oksigen. Jadi buah bagaimanapun, buah itu tidak bisa disimpan tanpa oksigen. Kalau buah disimpan tanpa oksigen, terjadi suatu, apa ya, saya lupa, ada reaksi anaerobik ya. Dan dinaikkan karbon dioksidnya. Dengan menyimpan buah-buah tadi, buah segar, dalam ruangan, dengan yang udaranya diperendah oksigennya, dipertinggi karbon dioksidnya, itu bisa memperpanjang umur simpan. Kemudian yang kedua, untuk reaksi tadi, itu akan dipengaruhi suhu. Suhu tinggi reaksi cepat, suhu rendah reaksi lambat. Maka menyimpan buah itu juga dengan suhu diperendah. Secara alami suhu udara bebas itu 28 derajat Celcius, maka buah itu disimpan dengan suhu mendekati 0 atau di bawah 10 ya, tergantung produknya. Ada beberapa produk yang tahan suhu dingin, ada produk yang tidak tahan suhu dingin. Nah, ini yang kebetulan tuh yang biasanya buah-buahan dari Eropa itu buah-buahan yang tahan dingin. Sehingga buah apel bisa disimpan mendekati 0 derajat Celcius. Tapi buah tropis itu kebanyakan peka suhu dingin. Mungkin Anda punya pengalaman menyimpan buah pisang di kulkas ya. Itu bisa jadi browning ya, pisangnya jadi coklat. Ya. Karena pisang itu peka terhadap suhu. Buah-buahan yang ada apa, tapi ada beberapa buah tropis yang tidak tahan suhu dingin. Jadi ini ya, benang segar itu poin-poinnya tuh menaikkan CO2, menurunkan oksigen, dan menurunkan suhu. Kemudian juga cahaya matahari dikurangi supaya itu. Nanti Anda baca sendiri aja untuk detailnya itu. Sekarang waktunya ada mendekati selesai. Kita bincang-bincang mengenai tugas akhir, persiapan tugas akhir. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa untuk kelas ya saya ini nanti tidak ada ujian dalam kelas, tapi ujiannya diganti dengan tugas akhir, yaitu membuat tulisan atau mengumpulkan bahan-bahan bacaan. Sudah dirangkum, nah tugas Anda adalah merangkum nih. Jadi tugasnya adalah menyusun teknologi produksi, pasca panen, pengolahan, dan pengemasan produk pertanian sebagai satu sistem industri pertanian atau perkebunan. Ada analisa supply chain, jalur pasok, kemudian jalur mutu, ya, jalur mutu ya, buat dan manajemen, serta manajemennya bagaimana ya. Mungkin saya pernah cerita, kita sering melihat di beberapa petani itu yang sering heboh ya. Mungkin di Bandung dulu di mana di Pangandaran di Pangalengan ya. Karena sana petaninya banyak petani kentang ya. Banyak petani kentang. Pernah demo kentangnya dibuang di jalan karena tiba-tiba saat panen kentangnya harganya jatuh. Atau mungkin juga pernah di Pemalang dulu. Saya lupa tahun berapa itu petani berambang, berambang, berambang merah itu. Itu juga itu harga berambang saat tanam mahal, tapi begitu panen akan jatuh.
Petani marah, akhirnya dicabuti, dibuang ke jalan. Dan juga dulu pernah di daerah Petani Datoba sana ya, petani jeruk membiarkan buah jeruknya membusuk di kebun. Karena sama, pada saat panen jeruk, tiba-tiba harga jatuh dan jual. Sekarang bisa nggak kita kembangkan satu sistem agar itu tidak terjadi? Mungkin buah jeruk tadi yang di tanah karo sana, itu kalau ada proses, ada jus, ada itu, mungkin pada saat panen harga jatuh, tapi dibuat jus, disimpan berupa jus, dipasarkan, mungkin tidak masalah. Demikian juga berambang goreng tadi, pada saat panen harga jatuh, tapi kalau ada teknologi yang proses mengolah berambang, berambang kering, berambang apa yang pada saat harga jatuh diproses, kemudian disimpan, dan saat harga naik baru dipasarkan. Jadi ada satu rangkaian. Mungkin sebagai bandingnya di negara maju itu petani dan pabrik itu ada satu kayak kontrak ya. Kayak kontrak, pabrik tidak punya kebun, petani tidak punya pabrik, tapi ada jaringan. Petani menanam, kemudian panen pada tanggal berapa, diterima oleh pabrik untuk diproses. Sehingga bisa berlangsung. Gitu. Sekarang bukan nanti itu mencermati itu. Untuk komoditi nanti dibatasi komoditi yang ada hubungannya dengan hortikultura ya. Nah, pemanen hortikultura apa itu nanti Anda cermati. Anda baca dulu aja ini. Kemudian nanti setelah Anda baca, nanti minggu depan kita diskusikan. Kemudian dalam kelas ini ada berapa orang nanti supaya memilih komoditi. Apa komoditinya? Diusahakan dalam kelas satu komoditi satu orang. Jangan sampai ada yang double. Maka untuk itu nanti saya minta bantuan ketua kelas untuk mengkoordinasi sehingga ada distribusi komoditinya. Maka untuk itu silakan Anda cermat dulu, pelajari, kemudian kita diskusikan minggu depan. Kemudian saya minta tolong koordinator untuk menyusun atau mendaftar siapa-siapa yang ada lalu materinya, bahannya apa. Diusahakan jangan sampai satu bahan satu bahan untuk dua orang ya. Kalau ada yang sama, maka silahkan untuk berebut untuk siapa yang mau ganti, siapa yang bertahan. Baik, Prof. Baik, Pak. Gimana? Baik, Halo? nanti aturkan. Oke ya. Kenapa baca dulu, kemudian kita diskusikan minggu depan. Apa-apa yang perlu dipersiapkan. Siap. Saya kira bahan cukup ada di komputer, ada di Google, Anda silakan cari, Anda kutip. Tetapi nanti dalam kesimpulan merangkum, itu tugas Anda. Anda kumpul sana, kumpul sini boleh, tapi ada rangkuman yang buah pikir Anda. Jadi tugas ini adalah merangkum dan memikirkan. Ya itu dulu saja ya, Anda baca dulu. Nanti minggu depan kita diskusikan bersama-sama. Kemudian untuk kuliah ini pasca panen mungkin nanti minggu depan kita lagi yang mengenai pengeringan. Aspeknya. Kemudian yang nanti yang kuliah kelima kita bicarakan proses dan pengemasan. Baik, untuk bahan-bahan nanti akan saya sampaikan ke ketua kelas atau saya sampaikan ke grup ya untuk di-share, untuk dicermati. Kemudian ada pertanyaan silahkan sampaikan langsung kepada saya atau lewat grup tadi. Oke ya, waktunya sudah terbatas ini. Jadi sampai minggu depan.
silakan dicermati tugas akhir. Dan sekali lagi bahwa untuk kelas ini, untuk bagian saya tidak ada ujian dalam kelas, tetapi diganti dengan tugas akhir. Tugas akhir merangkum beberapa materi yang ada di pabrik, kemudian Anda rangkum, kemudian Anda himpun, atau Anda ya dirangkum itu tugas Anda. Baik, Prof. Oke ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih Pak Tat untuk penyampaian screen.